Ya Tuhan memberkati. Saya melakukan sesuatu yang saya biasakan, bukan menjadikan kebiasaan. Saya selalu berusaha memuji Tuhan sebelum saya menyampaikan firman. Saya tahu bukan hanya lewat firman jemaat diberkati, tapi lewat firman, lewat pujian. Nah, lagunya lagu baru, pernah dipopulerkan seorang penyanyi Manado, Yoke Fritz. Jadi mereka baru saya beritahu tadi, belum selesai udah mulai.
tolonglah hamba-Mu. Ya, ucapan syukur saya tentunya kepada Tuhan pertama, dan berikut tidak lupa kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberi kepercayaan bagi saya untuk bisa berbagi berkat untuk dua ibadah yang ada di tempat ini. Saya itu sudah untuk ketiga kali ya, family camp, kemudian kemarin hari Jumat saya bisa berbagi berkat dengan para remaja, dan hari ini saya bisa ada di sini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca di ayat yang ke-13. Saya tidak akan berkhotbah tentang Natal lagi. Saya percaya bahwa Natal sudah disampaikan di tempat ini. Khotbah ini bersifat umum, kapan saja bisa ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membacakan ayat emas kita ini. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya akan berikan judul khotbah pada pagi hari ini, nilai positif atas sebuah persoalan. Itu tema kita, nilai positif atas sebuah persoalan. Kita katakan sebuah atau sesuatu, terserah saja bagi kita. Saya akan bicara hari ini tentang positifnya nilai dari persoalan itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kira kalau kita berbicara mengenai persoalan, kita semua tahu apa persoalan itu. Tapi tidak mengapa, izinkan saya coba sedikit saja mendefinisikan persoalan. Ya, apa kira-kira persoalan itu? Nah, bagi saya persoalan adalah segala sesuatu yang kita alami atau yang terjadi dalam diri kita yang pada dasarnya kita tidak ingin itu terjadi. Saya ulang, segala sesuatu yang kita alami atau yang terjadi dalam diri kita yang pada dasarnya kita sendiri tidak ingin itu terjadi. Mau besarkah ataukah hal yang kecil, sepanjang yang terjadi dalam diri kita dan kita tidak ingin itu terjadi, maka bagi saya itu persoalan. Kalau kita bicara mengenai kanker, itu mah udah jelas-jelas orang Jakarta bilang. Kalau kita bicara bangkrut dari usaha, itu mah udah jelas. Tapi ada hal-hal kecil yang terjadi yang kita tidak ingin. Bagi saya itu pun persoalan. Saya kasih contoh saya. Ibadah di sini pagi jam 7 ya. Dari rumah, saudara, dengan kendaraan yang Tuhan berkati, kebetulan masih baru, AC-nya juga, tentunya masih dingin sekali, lalu kasihkan ngobrol, saudara lupa mengarahkan angin daripada AC itu ke arah saudara, sehingga ketika engkau turun di depan, begitu parkir dari rumah segar bugar, tidak ada gejala-gejala, tiba-tiba begitu mau turun, ada sesuatu yang mulai terjadi. Hansip, saudara hitung ya, bersihnya saya berapa kali? Oke, 1 kali. Itu baru mau turun, belum juga turun. Begitu turun dari mobil, tutup itu. Hansip, udah berapa? Ya hitung dulu. Sekarang saya akan bersih sebanyak 100 kali, jadi jangan sampai salah. Begitu saudara jalan, naik tangga diceritakan, ibu-ibu baru mau naik, belum juga kaki menginjak truk pertama, saudara harus turunkan itu karena
urusan tadi. Kan saya udah berapa? Ya. Jalan lagi. Asher dengan senyum sudah siap menyambut saudara. Asher baru bilang haleluya, dia harus urungkan juga haleluya, karena yang akan disalami mundur sebentar. Hasil berapa kali? Jalan ke depan baru mau duduk, belum juga nyampe kantor di bangku. Hasil udah berapa? Oke, cukup sampai di situ saja. Saya diskon 95 ya. Kira-kira yang namanya bersin itu kita anggap sepele sebetulnya ya. Tapi kalau dia sudah berlangsung 5 kali, saya mau tanya, sudah mulai mengganggu apa tidak? Halo? Sudah mulai risih dengan itu? Apalagi ketika beda engkau ada, itu kan gaya kita bersama. Ya, dia gayanya kan. Sementara nyanyi engkau gitu, angkat tanganmu, engkau angkat tangan bersama. Tambah satu lagi jadi 6. Kedengarannya mah biasa persinya. Tapi kalau dia sudah terjadi berulang-ulang, berarti ini sudah gejala. Nah, saudara dengar suara saya pindah. Bagi saya itu ada persoalan. Jadi tidak harus menunggu, kita harus opnam di mitra situ. Gak harus. Hal kecil yang terjadi yang bagi kita itu sudah mengganggu persoalan. Nah, itu saya definisi. Oke. Jadi mulai kecil sampai besar itu persoalan. Pada umumnya, kalau saya berbicara dari sisi kita manusia normal, maka saya percaya bukan cuma 100%, tapi 1000%. Tidak ada satu di antara kita yang ingin mengalami persoalan. Betul apa tidak? Coba yang kepengen mengalami persoalan, angkat tangan. Yang ingin bermasalah, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kesehatan saudara, keuangan. Coba-coba, siapa tahu loh? Siapa tahu yang namanya di Bethlehem demikian rohani, lalu ada jemaat yang ingin mengalami masalah. Coba angkat tangan. Karena dia percaya Yesus bisa beri jalan keluar. Jadi, udah kita sepakat semua, tidak ada satu di antara kita yang ingin mengalami yang namanya persoalan. Tema hari ini, nilai positif dari suatu persoalan. Ternyata dari apa yang semua kita tidak mau, dari apa yang semua kita tidak ingin terjadi dalam diri kita, ada nilai positifnya ternyata. Itu persoalan. Oke, saya mau komentari tema. Nah, sekarang coba kita lihat dulu tentang persoalan setelah definisinya sudah. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita manusia bermasalah? Saya tidak bilang kenapa kita anak Tuhan. Saya bilang mengapa kita manusia. Kalau saya menyebut kata manusia, berarti orang percaya, orang tidak percaya pun. Semua pasti kita punya persoalan. Pertanyaannya, mengapa? Nah, karena waktu kita terus berjalan, saya hamba Tuhan yang paling suka bertanya dan paling suka menjawab sendiri. Ini kelebihan saya. Iya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Berarti karunia kali ya. Apa? Mengapa kita bermasalah? Jawaban yang pertama, yang mencatat saya apresiasi. Karena kalau saudara mencatat khotbah-khotbah bukan cuma khotbah saya, siapapun yang berkhotbah, itu sangat membantu untuk pertumbuhan rohani seseorang. Nah, yang pertama alasan kenapa kita bermasalah manusia. Jawaban yang pertama adalah sebagai kelangsungan dari dampak kehidupan manusia, dampak kejatuhan manusia yang pertama. Saya ulang, sebagai kelangsungan dari dampak kejatuhan manusia pertama. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup mereka bermasalah, kan? Nah, kalau hari ini kita bermasalah, itu kelangsungannya daripada dampak atau akibat kejatuhan manusia pertama, itu berlangsung sampai hari ini. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak bermasalah. Mereka hidup dalam damai. Hawa jatuh
Gimana sih orang kalau jalan dalam damai? Loh ya kan? Hawa jalan. Papa, ada apa sayang? Mama udah paling udah sama papa. Ada apa? Misalnya begitu. Hawa pun Adam pun jalan. Tidak ada masalah. Sebelum dia dalam masalah tidak ada masalah. Adam juga jalan dalam keadaan baik. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bermasalah mereka. Ekspresi tak bisa dibuat. Adam pun seperti itu. Lalu bukan cuma kehilangan damainya, Tuhan kita serius bilang amin dulu. Apa akibat persoalan mereka lalu? Tuhan bilang keluar. Dan saya percaya ketika Tuhan menyuruh mereka keluar, Tuhan tidak pakai cara ini. Adam, setelah saya pertimbangkan, ada pun pelanggaran kalian adalah hal yang terlalu besar. Oleh karena itu, monggo metuo. Metuo itu keluar. Apakah Tuhan menyuruh mereka keluar dengan cara itu? Kalau ini caranya, berarti ini tawaran. You mau atau tidak? Monggo. Tapi persoalan mereka adalah Tuhan mereka, wah! Saya coba bayangkan ketika Tuhan, wah! Kalau yang tadi, monggo aja gitu. Nah saya tak mikir saya loh. Aku itu mau dua kok yang gaya terserah aku loh. Kalau ada orang ada di dalam itu, tunggu puasa dikit. Kasih kesempatan buat kita berpikir. Mau ada bata, ada bukan semarang. Di mana itu bapak. Tolonglah berikan kami waktu untuk ini. Jangan terlalu semacam terlalu salah. Cakulah pula. Ya sudahlah sampai di situ aja. Keluar, itu masalah. Lalu manusia yang pertama kalinya hanya tidak mengambil bunga, sekarang harus bekerja dengan berjerih lelah, dengan bersusah payah, dengan berpeluh. Lalu wanita sakit harus bersama harus sakit. 9 bulan harus susah payah sangat banyak waktu mengandung. Nah ini dialami persoalan. Jadi permasalahannya kita hari ini sebagai kelangsungan dari dampak kejatuhan manusia pertama. Itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, mengapa kita bermasalah? Jawabannya karena kita sendiri yang lebih kuat. Keterdoran kita yang banyak kali juga membuat kita bermasalah. Jadi tidak selamanya kita bermasalah. Kita berkata begini, ketika kita bermasalah orang lain, bro, kenapa bermasalah? Saudara tidak selamanya bisa menjawab begini, saya bermasalah sekarang. Itu karena kelangsungan dari dampak kejatuhan manusia pertama, bro. Tidak bisa semata-mata begitu. Ada saatnya kita yang ini baru nanti bilang sebagai kelangsungan dari kejatuhan manusia pertama. Tidak bisa. Ada saatnya orang itu. Contoh, Bapak Kepala sudah khotbah. Allah kita perlindungan yang sejati. Allah kita menjamin keluar masuk kita dipelihara oleh Tuhan. Kita selamat pergi dan pulang. Kita dijaga oleh Tuhan. Mentang-mentang Bapak-Bapak Gembala tentang alat perlindungan, begitu nyebrang di depan saudara nyebrang saja, istri dan suami, pertama suami nyebrang, kendaraan demikian padat, suami jalan saja, istri, Papa, kendaraan, dia pakai lima, firman Tuhan tadi berkata, Tuhan melindungi kita sejak. Saya mau tanya, ketabrak enggak? Jawab betul. Ketabrak enggak? Kaki patah, tangan patah. Begitu dimasuki di rumah sakit, ada satu ibu tanya, bro, sebetulnya kronologi kecelakaannya bagaimana? Dia mulai jawab, waktu saya dari gereja, saya dengar firman Tuhan dan saya mengimani bahwa Tuhan perlindungan yang sejati. Lalu saya nyebrang selesai. Terus? Ya memang begitu yakinnya saya nyebrang dan akhirnya saya ditabrak. Dia pakai istilah ditabrak. Kalau saya ada, saya ralat, maaf bro,
bukan ditabrak, menabrakkan diri. Loh, kalau kita ada, oh tahu-tahu ada banyak kalau dia pakai nyebrang saja, saking yakin Tuhan menjadi begitu. Kau bro nggak pakai lihat, memang bro Tuhan Maha Kuasa, tapi kita kan harus pakai hikmat. Hal kedua, karena saya pernah lihat ayam nyebrang tidak pakai lihat, kita tidak pakai lihat. Jangan ikut ayam kamu. Mungkin dia lihat ayam kamu nyebrang jalan lagi ini. Tidak ada seumur ayam jalan begini sebelum jalan lain begini. Tidak ada. Kalau saya bilang bro jangan ikut ayam. Kita harus sadar ayam dengan kita beda. Setuju bilang apa? Loh ya beda dong. Apa beda? Letak mata. Ayam yang tinggi. Kalau ada ayam yang tinggi kan bego. Kita masalahnya di depan. Makanya perlu sebelum nyebrang seperti ini. Apalagi yang namanya Indonesia. Udah kosong, dia kecepatan 90, kita udah nyebrang, dia masih saya melihat dari para orang nyebrang seperti ini. Kalau di Israel, saya praktek, rupanya di Israel kode ini 3 jari, itu kode stop. Saya cuma lihat itu, guide kita lagi kasih briefing kita di mobil sebelum kita jalan. Orang yang jual-jual souvenir 5.000, mereka cuma minta bahasa Indonesia, tapi hanya 5.000 dan 10.000 doang. 5.000 untuk menghentikan mereka. Dia tidak berkata, maaf ya saya lagi briefing nih ya toh, sebentar aja dapat lagi. Dia ngomong mereka 5.000, dia cukup tunjukkan tangan lagi. Nah jadi nanti dari sini kita kesana saja 5.000. Begitu mereka lihat ini, stop. Dan ternyata ini berlaku untuk menghentikan kendaraan. Saya praktikkan di kanan sebelum nyebrang ke tempat ada jual-jual, kita harus nyebrang. Si guide bilang, coba aja praktek. Sudah. Saya pimpin rombongan. Saya ya di belakang ngomong-ngomong, juga bro. Di sini saja. Saya begini, saya lihat kanan dulu. Saya lihat kiri. Saya angkat tangan saya 3 detik. 1, 2, 3 saya turunkan sampai jauh. Dari jauh kendaraan udah pada berhenti. Kalau saya lagi terlibat pembicaraan dengan Abraham, lalu saudara coba-coba masuk. Karena saya tidak maaf, saya dengan Bapak ada persoalan penting ya. Kalau semua waktu sekarang saya sudah berangkat, tidak perlu gitu. Jadi mulai hari ini, kalau ada yang mengganggu, saudara lagi bicara, nggak usah pakai. Kita timur ini memang menjaga perasaan orang, tapi mereka cukup begitu. Kita lagi ngobrol, ada orang campur bro, cukup begini. Kadang-kadang kita bermasalah, kita yang bikin. Tidak selamanya. Di Palu, ketika saya di Palu, saya tiba-tiba waktu itu hujan-hujan kami lagi makan kelapa muda, tiba-tiba satu jemaat dari gereja lain dia basah-basah nih. Ya benar, kenapa ini basah-basah? Tidak cuma mau kabar apa? Anaknya pendeta itu meninggal. Semua kaget. Baru melahirkan. Kemarin melahirkan, hari ini meninggal. Kalau zaman dulu kan melahirkan 7 hari diranjang. Jangan turun-turun. Itu urusan mertua. Menantu melahirkan. Hari kesekian tahun kedua, jalan pun harus diatur. Sekarang melahirkan pagi, sore, asal pagi banget. Dokter berkata begini, nanti sore ibu sudah mulai bisa jalan-jalan. Rupanya yang di Palu begitu, dia melahirkan sore. Dokter periksa kondisinya baik, dokter bilang besok pagi boleh pulang. Saya tidak tahu dia pikir apa. Dia pulang, dia baik. Sampai di rumah dia mandi, dia pakai baju bagus, dia cuma dengar dokter dan pulang. Tapi kan dokter memang tidak bilang beraktivitas seperti biasa, seperti hikmat. Dia naik motor, jalan di sana itu geronjol-geronjol, orang Jawa bilang darah putih dari kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, iya mati. Kalau sudah begini kita mau bilang apa? Apa karena sebagai kelangsungan dari dampak kejatuhan manusia pertama? Tidak bisa. Ada saatnya kita ini. Lalu yang ketiga bermasalahnya kita iblis. Saya coba pisahkan yang pertama itu dengan yang berikut. Yang saya tahu iblis sampai hari ini dia terus bekerja. Semakin pendek waktu, semakin dia kerja dengan giat. Dia berusaha senantiasa menciptakan situasi-situasi buruk bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan secara khusus bagi mereka yang setia, bagi mereka yang
Jadi yang pertama, sebagai kelangsungan dari dampak kejatuhan manusia pertama, itu penyebab kita bermasalah. Yang kedua, kita sendiri yang bikin. Lalu yang ketiga, iblis berperan. Dia tidak pernah mau dan setuju ada satu anak Tuhan yang bertumbuh dalam iman, yang maju dalam Tuhan, semakin giat dalam melayani. Tak ada kamu sebagai setan untuk menyetujui itu. Makanya dalam hal ini kita harus tetap katakan apa yang lagi. Oke, itu tentang mengapa kita bermasalah. Waktu terus berjalan. Sekarang kita akan masuk saja. Di mana letaknya nilai positif dari persoalan itu? Yang pertama, ini jawaban yang pertama, sebagai perangsang untuk terjadinya pertumbuhan rohani seseorang. Inilah nilai positif yang pertama, sebagai perangsang dari terjadinya pertumbuhan rohani seseorang. Di mana letaknya? Oke, kita berjalan menjalani hari-hari hidup kita, hari Senin, Selasa, Rabu, Januari, Februari, Maret, terkesan tidak ada masalah. Tapi satu hari Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan. Nah, ketika kita mengalami persoalan yang terjadi dalam konteks kita sebagai orang percaya, tolong jawab. Kalau anak Tuhan kita bermasalah, ke manakah kita harus pergi? Kepada siapa kita harus mengadu? Ya kenceng dong. Pada siapa? Oke. Kalau yang rohaninya masih cekek, langsung bawa kepala. Kenapa? Saya mengalami satu masalah. Saya kata kemarin saya pergi ke dokter. Oh iya, kan? Terus Bapak Gembala sampai udah konsen banget ini kan? Saya diantar ke dokter, diagnosa saya, dan dia mengatakan, ada apa? Dia mengatakan saya mengidap. Bapak Gembala udah pasti dari cara ngomong. Dia mengatakan saya mengidap flu. Cara ngomongnya kayak gini. Loh, ada jangan masih cengeng-cengeng lah. Tapi yang saya maksudkan, ketika kita sebagai anak Tuhan tentunya dewasa mengalami satu persoalan atau situasi yang kita tidak ingin tadi terjadi, entah apa tentunya, dalam hal pekerjaan kah, dalam hal kesehatan atau apapun. Waktu persoalan terjadi, kita sebagai orang percaya tentunya pertama kita datang kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Datang kepada Tuhan. Ngapain? Kita mengadukan masalah. Kita menceritakan masalah kita berdua. Dan tentunya tidak hanya sampai menceritakan, tapi ada satu hal kita ingin supaya kiranya Tuhan memberi kepada kita jalan keluar. Oke? Setelah kita berdoa, kan tidak ada orang yang punya masalah. Apa nama saya? Ada siapa lagi besar? Oh, besar. Ada persoalan yang besar sekali. Tetapi aku percaya kuasamu jauh melebihi masalah saya. Oh, haleluya. Amin. Ada nggak begitu? Saya kira kalau sampai ada, Tuhan langsung angkat dia hidup-hidup. Betapa rohaninya orang ini. Dia berhak sesaat ini juga berada. Tapi yang saya tahu setiap persoalan, saya bicara ini persoalan tentunya bukan hanya sekedar persoalan ya, tapi persoalan yang betul press kita. Saya tahu ini. Sorry, saya suka meniru perempuan berdoa karena realita dalam dunia gereja wanita lebih banyak berdoa. Bapak-bapak jangan pakai dalih kita ya. Kenyataannya mereka paling banyak berdoa. Bapak Pendeta, itu hal mungkin saja. Terus setiap hari saya di kantor. Saya kira itu bukan alasan. Kalau engkau mau di tengah celah-celah waktu bisa. Kalau saja kita mau. Tapi kenyataannya wanita paling banyak berdoa. Sudahlah, kita pria dengan rela saja ya, berbesar hati untuk itu. Maka kalau mereka berdoa dengan cara ini, persoalan datang menekan, menindih. Kenapa? Karena kalau beban terlalu berat, berkata kita bisa. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus mengadu, kepada siapa dia harus mencurahkan, kepada Allah yang tepat.
Semakin kita dekat Tuhan, semakin jauh persoalan. Justru rumusnya, semakin kita dekat, semakin kita berkomitmen untuk disetia, semakin kita dihadap. Itu rumusnya. Jalani lagi. Sudah berapa kali Tuhan tolong? Wah, Tuhan izinkan ada persoalan yang lain. Kita jalani, dan lagi. Tuhan tolong. Begitu Tuhan tolong, kita ada di sini. Katakan. Heran kok mau juga. Kita jalani, mungkin ini waktunya agak lebih panjang. Lebih panjang kita berjalan. Oh, sudah 5 bulan. Tadi cuma 1 bulan, ada masalah. Sekarang 5 bulan Tuhan izinkan kita menikmatinya. Sekarang bulan yang kelima dari yang tadi terakhir, Tuhan izinkan lebih besar lagi. Datang lagi kepada Tuhan. Aku tahu. Tapi karena sudah berulang kali, yang keempat dia begini. Tuhan, aku percaya 5 bulan yang lalu Kau berikan jalan kedua. 4 bulan lalu aku pun lakukan hal yang sama. 3 bulan yang lalu aku memberikan jalan kedua. 4 bulan yang lalu aku kerjakan. Aku percaya sekarang Engkau memberikan jalan keluar. Betul, Tuhan memang memberikan jalan keluar. Bilang amin dulu. Dia naik di atas. Yang saya maksud itu merangsang terjadinya pertumbuhan tanpa kita sadar. Persoalan yang kita lakukan nilai positifnya di sini. Tapi tolong jangan salah menafsir khotbah saya. Pulang nanti di mobil sang istri berkomunikasi. Bapak, gitu. Kalau nanti tadi bagaimana nanti kita itu khotbah? Belum, kita dikuatkan sekali. Mama Mama memang dikuatkan sekali kok. Aduh. Kok apa yang dimaksud? Iya, terima kasih pagi ini. Dari dulu kita suka sekali mengalami kuasa Tuhan kan? Kau, bagaimana kamu setuju sampai rumah? Bikin apa? Terus di kamar kau, terus berdoa. Oh, setuju kita. Malu betul. Terus minta terus berusaha supaya bangga kita. Apa yang bermaksud? Seperti orang yang bilang kan justru persoalan merangsang pertumbuhan rohani. Apa boleh maksud? Kita yakin kalau Tuhan berusaha pasti Tuhan pulihkan. Nah, waktu pulihkan itu Tuhan tingkat rohani naik, no? Persoalan jangan dicari. Persoalan jangan diminta. Dan persoalan jangan dibuat. Bila kami berjalan saja. Bila seizin Tuhan itu terjadi, itu yang saya maksud. Bukan berarti masalah dengan khotbah kita minta dalam rangka membuktikan Allah kita berkuasa, memberikan keluar. Tidak. Jalani saja. Dan saya cuma percaya begini. Tak pernah ada satu kejadian, tak pernah ada satu peristiwa, katakan saja persoalan, yang berlangsung dalam hidup setiap kita tanpa diketahui Allah. Yang setuju bilang amin. Dalam konteks kita orang percaya, semua Allah tahu. Ayo, jujur, saleh, takut akan Allah. Ya habis itu. Nah, itu yang pertama, nilai positifnya daripada persoalan. Coba saya katakan, sebagai perangsang, yang kencang, sebagai perangsang terjadinya pertumbuhan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana nilai positif dari persoalan? Sebagai sarana untuk menarik balik seseorang kepada Tuhan. Saya ulang. Sebagai sarana untuk menarik balik seseorang kepada Tuhan. Apa yang saya maksud? Dalam setiap gereja lokal, di mana-mana, dan saya percaya di sini juga,
Ketika seseorang masih sederhana, usahanya kecil, setia. Cepat lalu pulang, dia nggak akan pulang-pulang. Dia tunggu kesempatan Bapak Ibu Gembala tinggal berdua, mereka datang. Om, itu minta didoain. Nah, kenapa? Itu bukan usaha kecil-kecil, nggak ada doanya. Tolong dan Om ya, doanya lo percaya lah, doa Om hancur, bener dah. Tahun ini, tahun depan Bapak Gembala doain terus. 5 tahun cerita mulai berubah. Dari gaya bicara yang medok itu minta didoain, karena pergaulannya dimulai dengan ya kelas-kelas mulai atas, cara bicara mulai diatur. Selamat siang Om, itu saya minta didoain gitu, maksudnya dari usaha yang sudah ada supaya ya lebih dikembangkan lah Om, gitu lah maksudnya. Kan sudah walaupun dialeknya masih, tapi cara bicara lain. Tadi kan itu kan beda dong. Dengan sudah mulai setengah sukses. Ketika sukses dia harus berurusan dengan ilmu kepribadian, soul power yang mengajar cara bertutur, cara berjalan, cara duduk pun diatur. 10 tahun tidak berubah. Yang tadinya 4 kali, tinggal 3 kali pada sebulan. Gua pikir-pikir dia, usaha kita kan makin maju. Semua karena Tuhan, Pak Ade kita, bener, gua mah yakin. Tapi gua pikir-pikir ya, gimana kalau minggu keempat gua pergi ke Bandung? Teman Babe itu waktu sekolah dulu, dia punya rukok, katanya kalau lu mau usah pakai. Babe yakin, ini mah pimpinan Tuhan, ya, gua yakin mah pimpinan Tuhan. Bagaimana kalau di tempat gua kagak ada istri kerja macam itu? Tapi apa? Bapak gini bukan untuk bapak, untuk lo anak-anak, masa depan kita semuanya. Terpaksa istri, ini juga menerjemahkan kita salah. Dia langsung ingat ketika dia mencoba bangkit, dia ingat waktu Bapak Gembala memberkati, istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Dia pikir dia mau bangkit, tapi di suami harus tundukin. Ya udah, kagak apa-apa. Jadi dari 4 tinggal 3 kali, lama-lama dari 3 tinggal 2 kali, lama-lama dari 2 tinggal 1 kali, lama-lama berani puncak sukses 4 kali total, tidak pernah ada. Ditelepon ke Gembala, sengaja kan diangkat. Ditelepon ke Gembala, sesama majelis, sesama majelis masih diangkat. Kok kayaknya udah lama kan ke gereja, ke Bethlehem. Kenapa? Itu banyak masih itu banyak usaha. Sibuk untuk waduh. Ini aja harinya cuma tuh dalam seminggu. Sebetulnya kurang menurut gua sih. Usaha gua dulu. Singkat cerita, dalam waktu yang lama, pergi terlalu jauh meninggalkan Tuhan sebagai sumber berkat yang telah memberkati. Satu hari dia berada di kamar hotel dengan senang-senangnya tanpa dia tahu. Tiba-tiba bunyi telepon, uangnya dimakan. Entah itu joinnya dia, partner kerjanya dia yang bawa lalu. Tapi di sini dia sadar. Pertama dia mencoba telepon sana sini. Dia ingat dia punya teman orang Tionghoa namanya Pak Hussein. Oh, kok Pak Hussein? Lu bisa telepon gua? Kenapa ya? Teman gua bawa gua. Aduh, posisi gua di sana kayak lo. Dia telepon sana. Oh, bentang. Yang satu mungkin juga tiang bengkok. Ada satu pengusaha wanita dari Cina namanya Maling, siang-siang. Semua diteleponi, semua angkat tangan menyatakan kami tidak bisa menolong. Segala macam cara tidak bisa. Nah, yang saya maksudkan, sarana menarik pada seseorang balik pada Tuhan ketika dia merasa semua jalan sudah buntu. Ibarat Daud berkata Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Ini menggambarkan satu situasi yang tidak ada jalan keluar. Lalu dia begini, ketika semua tidak ada, sekarang Bapak yang berdoa, dan tadi kan wanita. Kenapa gue jadi udah begini? Sebetulnya udah ingat Tuhan, cuma mau langsung dia Tuhan kan sungkan, udah terlalu lama dia ke bawah. Lihat wajah saya arahnya. Gue kegagalan, orang gue agak baik. Justru dia yang lagi bawa. Lihat mereka
Ingat siapa? Makanya Wahyu 3:19 bilang, yang kukasihi, kutegur. Kalau nggak mempan dari teguran, yang kenceng dong. Kalau ditegur nggak mempan, Tuhan apa? Ajar. Ketika seseorang mengalami semacam ini, bagi mereka yang telah pergi jauh tinggalkan Tuhan dalam waktu yang lama, seizin Tuhan dia harus menang. Dan saya katakan Tuhan punya maksud dan tujuan sehubungan dengan Tuhan mengizinkan seseorang mengalami ini, supaya orang itu kembali kepada dia. Katakan amin. Coba semua katakan, Allah kita cemburu. Allah kita pencemburu ya. Ketika kita mulai tinggalkan dia dan kita mulai dengan dunia, Allah kita cemburu. Dengan caranya Tuhan akan buat bagaimana supaya kita mau tidak mau melihatnya. Ada seorang, dia berada di hotel dengan ketinggian di lantai 42. Temannya ada di bawah. Dia cukup buka jendela dan dia lihat. Kebetulan temannya itu mudah dikenal, jasnya garis-garis. Tidak pernah mudah. Kira-kira kalau ada kamar berdekatan, jendela juga situ buka, jendela saya di situ. Sekarang orang itu mau terlihat temannya di bawah lantai 42 dia. Herman dengar nggak? Halo? Herman! Ini ceritanya di kota, beneran. Dengar nggak? Orang sini bilang apa? Tanya siapa? Teman gua. Di kamar berapa? Di bawah. Bawah. Lu mana cara itu? Iya. Suara gua kencang. Dia bilang apa? Sebetulnya ada cara yang paling tepat tanpa semen. Ambil aja satu benda, batu kecil-kecil sebesar jagung kek, atau lebih besar dikit kalau udah angin terbang. Cukup aja begini. Asal dia nggak bergerak ya. Si Hermannya nggak bergerak asal. Jatuh aja. Dia jatuh di kepala. Tolong beritahu saya, reaksi si Herman kayak apa? Siapa yang berdoa? Lo. Maksud apa tuh? Lo yang berdoa. Itu apa yang dibuat? Orang ini apa yang dibikin? Tuhan kadang-kadang begitu. Udah terlalu lama kita sibuk dengan dunia. Mana rohani kita tak memandang dia. Ada waktunya Tuhan izinkan satu batu persoalan jatuh kepada kita. Hanya tujuannya supaya mau secara terpaksa kita harus melihat dia kembali. Dan saya mau beritahu, 1000 kali jauh lebih baik seseorang yang telah lari tinggalkan Tuhan mengalami masalah hanya untuk sesaat, daripada nanti untuk selamanya dia menderita dalam penghukuman kekal di neraka. Bilang amin. Saya berharap tidak ada satu di antara kita hari ini yang ingin mengalami semacam ini. Bahkan kalau saja pagi hari ada di antara kita yang telah pergi, mungkin minggu masih di gereja, yang ada perilaku kita yang menyatakan kita telah pergi jauh. Jangan menunggu ada sesuatu yang Tuhan izinkan hanya untuk memaksa kita balik kepada dia. Kalau ini harus terpaksa Tuhan lakukan, Tuhan pun melakukan. Jadi yang pertama, sebagai perangsang terjadinya pertumbuhan rohani. Yang kedua, sebagai sarana menarik balik seseorang untuk datang kepada Tuhan. Bilang amin. Coba katakan amin yang kencang. 1, 2, 3. Amin. Boleh kita tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yang ketiga, sebagai proses pembentukan Allah untuk menjadikan kita
kita berkat kepada orang lain di kemudian hari. Saya ulang, positifnya nilai persoalan sebagai proses pembentukan Allah kepada kita, di mana Allah mempersiapkan kita menjadi berkat kepada orang lain di kemudian hari. Ada persoalan yang kau alami, ada masalah entah dalam kesehatan, entah dalam hal keuangan, yang kau jatuh di situ. Untuk sesaat engkau melihat orang-orang yang dulu dekat, satu demi satu mulai menjauh, dan tidak ketinggalan orang gereja mungkin. Mereka yang tadinya menganggap kita orang yang patut dihormati, dengan apa yang terjadi, seakan nilai kita berubah. Dan orang yang tahu tentang masalah kita, semua berkomentar. Katakan saja bangkrut dalam usaha, orang akan bilang begini, kalau beta bilang, saya mungkin sudah, atau menurut teman satu yang dulu saya, kalau menurut beta saya mungkin lagi bangkit lagi, tidak mungkin sudah. Beta tahu betul yang punya persoalan, dia berusaha, beta tahu betul. Sampai uang berapa di bank beta juga tahu. Jadi kalau menurut beta tidak mungkin lagi dia bisa bangkit. Orang terdekat pun komentar sama. Keluarga kita dimanapun mereka mengomentari sama. Semua berkata tidak mungkin. Tapi saya berkata, dalam konteks kita anak Tuhan yang sejati, bilang amin dulu. Kita anak Tuhan yang sejati, aktif beribadah, setia melayani, mengembalikan yang Tuhan punya tanpa kita korban. Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan yang kita tidak mau. Sudah begitu orang menilai kita dan komentar semua, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Apalagi yang latar belakang maaf, Tiongkok, kalkulasinya lebih mantap ketimbang Allah. Orang Tiongkok kalau mengkalkulasi, memang maaf ya, otak-otak bisnis udah turun-temurun, kita nggak bisa sangkal. Kalau menurut kau kayak apa? Kalau oe coba lihat, mau otak aki dalam persoalan. Oe tahu pasti, walaupun oe cuma dengar sesekali dari orang, bilang dia punya masalah. Bagaimana Tuhan yang banyak di tangan orang dan orang-orang semua lali di luar negeri. Jadi kalau oe dikit-dikit, oe dikit tidak mungkin. Tapi sejauh orang berkomentar, ya, kita masih tetap dalam posisi anak Tuhan yang setia. Katakan amin. Orang berkomentar negatif, tapi kita tetap setia. Ibadah kaum pria tetap kita ikuti, kecuali kaum sekolah minggu. Ya kalau kita apa di sekolah minggu orang tua, kita tetap setia. Orang berkomentar, yang saya maksudkan sebagai proses pembentukan Allah di diri kita, di mana Tuhan persiapkan kita jadi berkat pada orang lain di kemudian hari. Pada satu hari menurut waktu yang Tuhan tetapkan, akhirnya Tuhan nyatakan mujizat. Bilang amin dulu. Jangan keluarmu terjadi, katakan amin. Semua mulut yang berkomentar terkakut. Yang aku dia sedang mana? Sebentar, mana? Yang dari Sumatera bilang, memang tak pernah dengar orang jadi dia lalu dibunyikan sekarang. Kok bisa? Orang yang tadi baca cerita, soalnya mungkin kasih dia banget. Aduh, kasihan. Ini bukan cuma baju, suka tidur nih. Tidak mungkin kalau dia bangun kembali ke Ustaz, tidak mungkin. Potong tapi leher. Orang Belanda kalau ngomong lebih ekspresif. Potong tapi leher dia, potong. Kalau dia mau bangkit itu lebih Ustaz.
bakso katanya Pak Jadi. Kalau nggak bawa. Orang penjajar aja. Sudah habis deh, so habis buat dia. Tapi ketika Tuhan pulihkan dengan cara mujizat, kok apa bilang dulu? Iya, cuma bilang dan memang bisa. Masih susah dan dia membangkit dan susah. Yang bilang dulu apa? Iya kita bilang kan kalau orang dan secara nyanda yang mana dan bilang. Iya, kalau kita bilang itu tuh bagaimana? Kalau bilang orang bilang, oh kalau itu masih cukup sedu. Nyanda yang tahu orang yang bertaman. Setelah Tuhan pulihkan, di waktu yang akan datang, Tuhan perjumpakan kita dengan orang yang mengalami persoalan yang lebih kurang sama. Tanpa dia undang, Tuhan pertemukan. Pak, entah di mana. Ketika di depan engkau mengadu, saya punya usaha, saya join dengan seseorang, Pak. Lalu dia bawa lagi. Berapa jumlahnya? 3 miliar. Saya pernah dulu 10 miliar. 10 miliar. Terus dikembalikan. Tuhan kembali. Lewat kesaksian saudara, bagaimana jatuhnya engkau terbunuh, tapi Tuhan secara mujizat mengingatkan engkau tanpa lebih bicara dengan kuasa yang menyertai setiap kata kalimat, dan itu mengurapinya dan tertanam di hati orang itu tanpa saudara sadar. Lewat kata-kata kesaksianmu, orang yang telah mengalami imannya dibangkitkan, dan pada akhirnya Tuhan mengerjakan hal yang sama kepada orang itu. Bilang amin dong. Tepuk tangan yang meriah bagi anak ini. Ada saat persoalan yang kita tak mengerti hari ini terjadi dalam tujuan Allah sedang proses kita, di mana Allah mempersiapkan kita menjadi berkat bagi orang lain di waktu yang akan datang. Sakit mungkin aku mengalami satu sakit yang dokter angkat tangan. Kalau engkau di rumah sakit, dokter berkata begini, ibu, semakin cepat ibu membawa suami pulang itu lebih baik. Kalau dokter ngomong begitu, istri jangan begitu. Puji Tuhan, aduh sembuh, haleluya. Dokter bilang semakin cepat bawa pulang itu lebih baik. Apa maksud dokter bilang itu? Supaya uang tidak lebih banyak, supaya kalau mati semua keluarga bisa melih. Itu maksudnya. Bagaimana bersentuh? Bapak, ini lagi. Besan datang. Ngomong. 以前我就数把手都跳到没到河了，但是后来以前我就数把手都跳进河了，这样。Mau komunikasi apa? Tapi ketika Tuhan berkarya, walau menggerakkan tangan, mujizat Tuhan bisa terjadi. Dan ketika engkau disembuhkan, waktu kau jalani ke depan, dengar, Tuhan perjumpakan dengan orang mengalami hal yang sama. Tanpa kita sadar, perkataan kesaksian kita dari apa yang Tuhan buat itu menguatkan dan membangkitkan iman orang itu sampai pada akhirnya demikian kuat imannya mendengar kesaksian kita, karena yang dia alami jauh di bawah dari apa yang kita alami. Akhirnya orang itu disembuhkan. Terjadilah satu rantai mujizat dari saudara kepada orang kedua. Orang kedua mendatangkan mujizat bagi orang ketiga. Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 100. Ujung-ujung ditanya, lu dengan siapa? Dia. Lu sampai bersaksi dia. Orang pertama, jemaat Bethlehem. Coba bilang, sebagai proses di mana Allah mempersiapkan kita
menjadi berkat bagi orang lain di kemudian hari. Tapi tolong jangan dimin, jangan dicap, jangan dibu, jangan saja izinkan Allah kita yang berotoritas dan berdaulat dalam diri kita. Yang berikut yang keempat, terakhir, coba katakan dulu haleluya. Katakan aku bersyukur. Yang kencang, aku bersyukur karena sudah terakhir. Loh, biasanya kan jemaat paling suka kata itu. Dalam sebuah angket ditanya kata apakah yang paling disukai jemaat ketika seorang pendeta berkhotbah, ada yang tulis yang paling suka kata shalom, bagus, itu berapa banyak. Lalu ada kata diberkatilah engkau, pokoknya banyak kalimat yang masuk. Tapi paling banyak yang dihitung jemaat paling menyukai kata terakhir. Pendeta berkhotbah panjang lebar biar terkesan bagus. Orang Jawa bilang lah, ngomong kadang nih baru itu jam 09.30 ya toh. Nah saya ini jam 09.10. Nah pirang jam wis 40. Nah si api-api baru apa kok baru tapi kan itu nggak mikir kalau kota koyo Jakarta ini loh. Pakai kepentingannya belanja ya. Wong nang ngomong iki lho durung mangan kabeh. Ngerti nggak? Aduh. Sudahlah yang tidak mengerti biar Roh Kudus menerjemahkan. Oh, sedangkan bahasa Roh bisa lagi bahasa Jawa. Maksudnya itu, saudara lalu lama pernah kadang-kadang kasih. Tidak kurang begitu kurang kasih lewat meja sebagai garis. Kurang kasih lama di mimbar. Oke, sejak berapa nih dia ya? Nah, oke. Saudara yang terakhir, berhubungan dengan kelangsungan hidup orang lain. Coba bilang berhubungan dengan kelangsungan hidup orang lain. Memang kelihatan mirip, tapi tidak. Saya ambil contoh saja. Yusuf, dia diusir dari rumah 17 tahun. Masih polos, merah, ganteng. Lihat saja, mirip, paling. Loh, Yusuf ini mirip. Sudahlah, saya itu terlalu pede. Saudara dia diusir, dia pernah dibuang ke dalam sumur, diangkat oleh saudaranya, jual kepada para saudagar, dibawa ke pasar budak Mesir, dijual. Ini budak satu-satunya yang lahir daripada yang lain. Kalau yang lain budak potong besar-besar, bukan menyenangkan. Tapi ada satu orang yang dijual di pasar budak. Waktu Potifar dan istrinya coba jalan, mereka melewati budak pertama kedua, istri Potifar seperti itu. Nah, cepat. Ini meningkat. Begitu tiba sama Yusuf, Pak, cepat. Udah jauh, Potifar sudah rasa kok agak berat. Tadinya dia yang narik-narik, sekarang gak tahan. Kenapa sih lu kayak lama? Enggak, mana? Gak apa-apa. Udah jauh kan? Pak, kayaknya ada tuh satu tuh kelihatannya cocok ya di rumah kita. Mana itu tuh? Yang mana ada balik? Ini. Ah, Potifar mulai curiga. Kadang-kadang enggak ada dijauhkan banyak. Papa gak percaya mama. Harga diri mama. Tapi komunikasi tidak ada di Alkitab ya. Jangan nanti cari di mana harga diri mama. Saya ini kan dramatisi. Saya bikin kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kan. Cuma pendeta-pendeta lain tidak berani mengungkapkan cerita begini. Saya coba mengangkat hal-hal yang mungkin terjadi. Begitu tiba di situ, biasa. Pokoknya bukan itu terlalu. Kakak, apa gimana sih? Ya sudah lah, sampai di sana kerja, ngebel semua. Hari pertama, Yesus, kalau ngebel jangan dari luar ke belakang, ke depan, dari depan ke depan, harus dari depan ke belakang. Mungkinnya. Hari kedua, kok tante lihat kamu, cuma dipakai sini aja, ke belakang dong. Mungkinnya, kamu udah bel belakang pakai tante? Enggak. Ya dong, bel dong. Kalau jadi pembantu, itu semua, bukan cuma ini. Yusuf, kenapa? Kamu pakai airnya diganti nggak? Airnya ganti? Enggak. Ganti. Harus itu apa-apa. Di kamar tante harus ganti airnya, ya? Mungkinnya apa? Hari kelima, Yusuf. Mungkinnya. Ada apa ya? Enggak. Kerja aja. Hari ke-6, Yusuf. Hari ke-7, Yusuf. Kan Alkitab bilang dari hari ke hari. Bukan satu peristiwa.
Dari hari ke hari itu terjadi. Berarti dari bulan-bulan Maret sampai Yusuf santai. Yusuf tahu dia ada bajunya, kan? Difitnah dia masuk penjara. Singkat cerita, 13 tahun proses. Tapi pada satu hari lewat berbagai macam hal, Tuhan mengangkat dia sampai menjadi Sofna Fanea di Mesir, menjadi penyelamat, memanage Mesir atas kepercayaan Firaun. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan mendahului kelaparan. Di manage sedemikian setiap orang panen 5% masuk di gudang. Dalam 7 tahun melimpah sampai ketika musim kemarau, musim kelaparan terjadi 7 tahun. Orang yang segala masa datang dan waktu datang orang berkata, Tuhan, kami datang mencari makanan Tuhan. Ajudan, berikan kepada mereka makanan. Semua datang, tiba-tiba Yusuf memandang, kan mereka tidak bisa melihat dia. Sepertinya abang guru dia. Ini Yusuf ini kan dari Samosir. Tapi bukan ngapain sudah di sini. Tapi Simon dari abang-abang gak aduh misalkan ngetengin abang Simon semua disebut abang. Dia udah tahu. Yang saya mau tanya saudara, ketika Yusuf mengenali mereka dalam 13 tahun masih dikenal ya? Sepakat? Abang Rubin digunda. Apakah dia begitu? Dan kuberikan kau yang tidak berikan aku berikan aku tidak akan sungguh. Taulah kau matilah kau kelepahan. Tolong, itu kasih kami Yusuf. Lihat orang-orang dendam, muka dendam lihat. So itu pun. Gara-gara nyoni, kita ada di penjara. Siap, kasihan. Sampai dunia runtuh aja lo kasih kalau dimakan. Itu kasih kami Yusuf. Halo. Saya yakin semenjak pertama kali dia keluar dari rumah, pertama kali kakinya menyentuh bawah sumur, pertama kali dia berada di penjara di pasar budak, dan pertama kali kakinya masuk di dalam garis besi, saat pertama kali dia masuk di sana, sampai saat detik di mana keluarganya dapat minta makan, saya percaya semua yang terjadi dalam 13 tahun masih merupakan sebuah misteri. Tapi sejauh Yusuf tak memahami, tak ada kritik, tak ada protes Yusuf kepada Tuhan. Ini terakhir khotbah saya. Ketika dia lihat Yusuf, Ruben Simon lebih gak bisa kena tali sebulan yang asal sebut-sebut. Benyamin yang tidak ada. Dia begitu. Dari mana kalian dapat? Kami datang dari karena apa tujuan kalian? Kami cari makan Tuhan. Kalian punya adik? Punya Tuhan. Bawa adik ke tempat ini. Tidak bisa Tuhan. Karena orang tua kamu tidak memberikan. Yusuf begini. Ngapain dia ke belakang? Dia balik lagi. Setelah dia selesai dia balik lagi. Kutanya sekali lagi, apakah kalian punya adik? Ya kita udah jelas lagi, Benyamin. Ada Tuhan. Bawa lagi. Tidak bisa Tuhan. Dia mau coba tegar, tidak bisa. Tak ada dendam, tak ada kepahitan di sini. Benar, dia tidak bisa Tuhan. Tidak bisa Tuhan. Ngapain dari ini berapa? Begitu dia kuat dia balik lagi. Tidak ada dendam di sini. Waktu dia melihat itu Ruben Simon yang dikasih kanan dari sebelah sebelah di situ dia tahu bahwa
Bisa saja hari ini ada yang mengalami itu. Kaitan dengan keluarga mungkin membenci, bahkan berkata tidak akan diberikan kewarisan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini rencana Allah, satu hari kebenaran pun akan dinyatakan bila mana. Entahkah itu secara rohani, secara jasmani, lewat kita kelangsungan hidup saudara akan terjadi, ataukah secara rohani, lewat apa yang terjadi pada kita. Rohani kita menjadi dewasa, iman kita semakin bertumbuh. Oleh itu, maka mereka yang ada jauh di sana, lewat kita kelangsungan hidup rohani mereka pun terjadi. Bilang amin. Nilai positif dari sebuah persoalan. Mari kita bantu berdiri. Sebagai perangsang terjadinya pertumbuhan rohani, sebagai serangan untuk menarik balik seseorang kembali kepada Tuhan, sebagai proses pembentukan di mana Allah persiapkan kita menjadi berkat bagi orang lain di waktu akan datang. Apa yang kita alami berhubungan dengan kelangsungan hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
juga yang akan menyelesaikan semua. Dan di dalamnya kami akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Di balik setiap persoalan yang kami alami, ada berkat besar yang Engkau sediakan bagi kami. Haleluya. Meteraikan firman oleh Roh Kudus di kami. Hamba terbatas ungkapkan kebenaran lebih dalam. Roh Kudus adalah guru kami yang sejati. Lebih dalam Engkau terangkan untuk kami lebih pahami, sehingga bagi kami yang hadir hari ini menjadikan firman sebagai pedoman hidup dan kami pakai melayani hari esok. Secara khusus tahun 2014 dalam kami menghadapi segala bentuk kemungkinan persoalan-persoalan yang akan menghadap kami, tapi kami punya bekal bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Engkaulah jalan keluar bagi setiap persoalan kami, dan kemenangan itulah milik kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, dan pujilah Kau kekal selama-lamanya. Haleluya. Semoga